Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divinta Filtatunisa dari kelas 10 MIPA 4 SMA Sais Al-Quran Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sedikit menerangkan sebuah presentasi dengan tema Aku Selalu Dekat dengan Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah SWT ada yang melalui jalan merenung atau bertakafur atau berzikir. Ada pula seseorang yang dekat dengan Allah SWT yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Zikir artinya mengingat Allah SWT dengan menyebut dan memuji namanya. Pengertian Al-Asma'u Al-Husna. Al-Asma'u Al-Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Memahami makna al-asma'u al-husna yaitu ada al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adl, dan al-akhir. Mari pelajari dan pahami satu persatu asma'ul husna tersebut. Untuk yang pertama ada al-karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah SWT yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji, menepati janjinya, bila memberi, melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan saran atau perantara. Yang kedua ada al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah SWT yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Mengamalkan dan meneladani al-asma'u al-husna al-mu'min. Artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Setelah itu, Rasulullah menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ada al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah SWT yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun yang terbengkalai. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah SWT ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah SWT dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil. Yang keempat ada al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah SWT adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah SWT yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga, tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat menundukkan Allah SWT meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama.
Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqomah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Yang kelima, ada al-jami. Al-jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya, diantaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini, kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Barang siapa yang sempurna ma'rifatnya dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai al-jami. Dikatakan bahwa al-jami ialah orang yang tidak padam cahaya ma'rifat. Yang keenam, ada al-ngadl. Al-ngadl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Al-ngadl berasal dari kata ngadala yang berarti lurus dan sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, keadilan Allah Subhanahu wa taala selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Dia memberi pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan. Sebaliknya, dia tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat apabila seseorang telah benar-benar berlaku jahat. Yang ketujuh, ada al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat dalam Al-Asmaul Husna. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam Al-Asmaul Husna, sebagai orang yang beriman, kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kehidupan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Al-Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yaitu Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta maupun bukan. Wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut. Selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis, membantu teman yang sedang dalam kesulitan, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumin adalah sebagai berikut. Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari meneladani sifat Allah adalah menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, bekerja atau belajar bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani dari sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Matin dapat berupa hal-hal berikut.
tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Yang kelima, berkarakter pemimpin. Perwujudan meladani sifat Allah Subhanahu wa taala al-jami, diantaranya seperti berikut. Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan salat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keenam, berlaku adil. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala al-ngadl. Misalnya seperti berikut. Tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Yang ketujuh, menjadi orang yang bertakwa. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala al-akhir adalah seperti berikut. Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua dan larangan lainnya. Jadi gini, emang kan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia itu fana. Semakin dicari, semakin dikejar, semakin gak ada. Kita tidak akan punya perasaan puas akan sesuatu, itu gak ada. Karena dunia itu fana. Semakin dikejar, ya semakin gak ada. Nah makanya Allah membuat akhir dari kehidupan yaitu kematian dan juga akhirat. Emang itulah tujuan kita hidup, untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.